Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta Al-Qur'an, di sini kita akan meneruskan pembahasan tajwid yang mana kemarin tentang hukum nun sukun dan tanwin jumlahnya ada 5. Sudah kita bahas bersama, yaitu idhar dan ikhfa. Sekarang kelanjutan daripada hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga, yaitu namanya idgham bi gunnah. Kami ulangi lagi, apa sih idgham bi gunnah? Idgham adalah memasukkan huruf satu ke huruf yang kedua bi gunnah dengan suara mendengung. Adapun huruf idgham bi gunnah jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Namanya ya, nun, mim, wawu. Bisa disebut atau diucapkan yanmu, ya, nun, mim, wawu, ya. Dihafalkan ben supaya hafal yanmu, cukup yanmu saja hafal. Ya, nun, mim, wawu, disingkat dengan kata-kata yanmu. Kemudian ayo kita beri contoh ya, apa saja itu non sukun atau tanwin yang masuk atau yang disebut idgham bi gunnah, yang sebanyak 4 yang masuk pada ya, nun, mim, dan wawu. Yang pertama, contoh daripada nun sukun yang masuk kepada huruf ya, nun sukun yang masuk pada ya, yang dimasukkan kepada ya. Aslinya seperti ini membacanya, man yakulu, man yakulu. Karena nun sukun bertemu ya, maka harus dimasukkan, diidghamkan. Diidghamkan dengan cara mendengung, maka dibaca seperti ini, may yakulu, may yakulu, seperti itu. May yasha'u, may yasha'u, itu yang non sukun. Kemudian tanwin, tanwin bertemu ya, tanwin bertemu ya. Yauma idin yasduru, ya, aslinya seperti itu. Karena tanwin bertemu ya itu harus dimasukkan, diidghamkan, maka dibaca yauma idin yasduru, yauma idin yasduru. Kemudian ini barkun yaj'aluna, tanwin harus dimasukkan ke ya, nggak boleh barkun yaj'alu, nah, nggak boleh. Barqui, barqui yaj'alun, seperti itu. Kemudian huruf idgham bi gunnah yang kedua yaitu nun. Contoh nun sukun bertemu nun, ya, nun sukun bertemu nun, min nutfah, an bin sama lagi, nun sukun bertemu dengan nun, min nutfah, an nafsin, an nafsin. Kemudian di sini tanwin bertemu nun, tanwin bertemu nun, idghaman nakhirah, terus tanwin bertemu nun, dibaca idghaman nakhirah, idghaman nakhirah, hittatun naghfir lakum, seperti itu. Huruf idgham bi gunnah yang ketiga yaitu mim. Ini hurufnya mim. Kapan ada nun sukun atau tanwin bertemu mim, maka dibaca idgham bi gunnah. Contoh min masadin, min masadin, ini nun sukun harus dimasukkan ke mim, maka dibaca mim masad, mim masad. Mim malin, mim malin. Kemudian ini tanwin. Kalau nun sukun di sini tanwin. Tanwin bertemu dengan mim, dibaca hablum, hablum mim masadin. Huruf
ya, ada tanwin, ini dimasukkan ke mim. Hablum mim masadin, asalim musaffa, tanwin dimasukkan ke mim. Asalnya asalin, musaffa dimasukkan menjadi asalim musaffa. Yang terakhir yaitu huruf idgham binggunah, yaitu wawu. Kapan ada nun sukun atau tanwin bertemu wawu maka harus dibaca idgham binggunah. Idgham sekali lagi dimasukkan dengan mendengung min waliyu. Nah, min dimasukkan ke wawu, nunnya dimasukkan ke wawu, dibaca miu waliyu. Miu waliyu. Ini lagi miu wal. Kemudian ini tanwin bertemu wawu, lahabin watabba. Kemudian yaumaitin wahya, ya. Ayo dibaca bersama-sama. Lahabiu watab. Kemudian yaumaidin wahiyah. Itulah keterangan pembahasan tentang idgham bi gunnah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang idgham bila gunnah. Tadi binggunah, sekarang idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah dengan tanpa mendengung. Ya, suaranya nggak usah didengungkan. Ya, hurufnya idgham bila gunnah ada dua, yaitu lam dan ro. Sekarang contoh, ya, kelawan contoh idgham bila gunnah huruf lam. Kapan ada nun sukun atau tanwin bertemu lam maka dibaca idgham bila gunnah. Diidghamkan, dimasukkan, tetapi bila gunnah dengan tanpa mendengung. Lain berarti sini aslinya lain lam, harus dimasukkan nun sukunnya, dimasukkan ke lam, ya, nun sukun dimasukkan ke lam, dibaca la'il lam yang tahi, la'il lam yang tahi. Kemudian ini nun sukun bertemu lam, mil, ya, mil ladunhu. Kemudian tanwin bertemu dengan lam, fawailun, aslinya wailun lil musallin. Kemudian rahmatan lil alamin, ya, tidak dibaca seperti itu, harus dimasukkan tanwin ini, harus dimasukkan ke lam, fawailul lil musallin. Kemudian rahmatal lil alamin. Yang kedua huruf idgham bila gunnah yaitu ro, ya, lam dan ro, hanya dua. Nun sukun bertemu dengan ro ini, contoh nun sukun min rusulih, harus nunnya dimasukkan kepada ro. Nun sukun harus dimasukkan ke ro. Mir rusuli, nggak boleh min rusuli, salah, karena idgham itu harus dimasukkan. Tapi di sini bila gunnah dengan tidak mendengung. Kemudian min rabbihim dibaca mir rabbihim. Setelah nun sukun di sini tanwin, ya, tanwin fi isatin rodiyatin, tin, tanwin bertemu ro harus dimasukkan ke huruf ro, dibaca fi isatir rodiyah, dimasukkan. Kemudian
tanwin bertemu raufun rohimun harus tanwin dimasukkan ke ro, ya, tanwinnya masuk ro menjadi raufur rahim, ya, itulah pembahasan yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin. Yang keempat yaitu idgham bila gunnah, memasukkan dengan tanpa mendengung. Untuk yang terakhir, yang kelima, hukum sukun dan tanwin. Yang kelima namanya iqlab. Dari mati kolaba, ya, kolaba membalik, jadi kolaba membalik, jadi membalikkan suara, ya, membalikkan suara tanwin atau nun sukun dibalik menjadi suara mim sukun. Nah, hurufnya ada satu yaitu ba. Kapan ono tanwin, ada tanwin atau nun sukun bertemu ba, maka nun sukun atau tanwin tersebut harus diganti suaranya mim mati, ya. Contohnya di sini yauma idin bijahannama, yauma idin tanwin bertemu ba, harusnya suara tanwin ini, yang mana suara tanwin itu adalah suara n, ya, suara nun sukun harus diganti dengan mim sukun. Nah, dibalik suaranya nun mati dibalik menjadi suaranya tanwin dibalik dengan suaranya mim mati, maka dibaca seperti ini, yauma idim, mingkem, ya, yauma idim bijahannam, yauma idim bijahannam. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada tanwin lagi, tanwin bertemu ba, sama harus dimasukkan, harus dibalik, ya, dibalik tanwinnya, suaranya tanwin dibalik menjadi suara mim sukun. Sami'un basirun menjadi seperti ini, sami'un basir, sami'un basir. Nah, itu contoh daripada tanwin yang bertemu ba. Sekarang ganti yaitu nun sukun, ya, nun sukun bertemu ba. Contohnya yaitu kala layun, di sini tulisannya layun nun sukun layun, kemudian ketemu huruf ba, layun badanna. Dibaca seperti ini harusnya, kala layum badanna kalla layum, ya, suara nun sukun ini diganti mim sukun, ya, kalla layum badanna. Kemudian ini nun sukun bertemu ba, harus diganti dibalik, ya, dibalik menjadi suaranya mim sukun, min ba'dihim menjadi mim ba'dihim, nah, gitu, ya. Itulah pembahasan pada kali ini, yaitu tentang idgham bigunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab. Semoga bermanfaat dan menjadi pedoman bagi pecinta pembaca Al-Quran dengan paham dan hafal tentang hukum-hukum tanwin dan nun sukun. Insya Allah membaca dengan lancar dan benar dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.